Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Junia Nurfadilah, mahasiswa Stikes Karisma Karawang. Saya akan presentasi hasil karya ilmiah akhir saya yang berjudul Efektivitas rendam kaki dengan air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada ibu hamil dengan preeklamsia di ruangan Cilamaya Lama, RSUD Karawang. Menurut SDGs di Indonesia mengatakan, angka kehamilan ibu merupakan banyak wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan ataupun penanganannya yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas tanpa memperhitungkan lama kehamilan, yaitu per 1 juta hidup per hari. AKI di Indonesia masih sangat tinggi meskipun dari hasil sensus penduduk 2010 dan SUPAS 2015 ada penurunan dari 346 per 100 kelahiran hidup menjadi 305 per 100 kelahiran hidup. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2030 AKI di Indonesia berkurang dari 70 per 100 kelahiran hidup. Angka kejadian preeklamsia di dunia yaitu sebanyak 38,4%, sedangkan di negara maju yaitu 7% dan di negara berkembang yaitu 99%. Sedangkan di angka kejadian preeklamsia di Indonesia yaitu pada tahun 2010 21,50% dan 2011 yaitu 24,70%, 2012 26,90%, dan 2013 27,10%. Bisa dilihat oleh kita semua, angka preeklamsia di Indonesia yaitu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Sedangkan preeklamsia di Jawa Barat yaitu 11,13%. Hasil survei di Kabupaten Karawang, preeklamsia menempatkan 50,00%, sedangkan perdarahan 17,60%, dan infeksi 8,82% dan lain-lainnya yaitu 16,17%. Penulisan ini bertujuan agar penulis mampu melakukan asuhan keperawatan maternitas dan mengimplementasikan aplikasi non-farmakologi yaitu terapi rendam kaki dengan air hangat guna untuk menurunkan tekanan darah pada ibu hamil dengan preeklamsia di ruangan Cilamaya Lama, RSUD Karawang. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan ini yaitu membandingkan pengkajian pada ibu hamil Nyonya I dan Nyonya N, merumuskan diagnosa, membuat intervensi keperawatan, melakukan implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan, serta melakukan evaluasi terhadap pemberian terapi rendam kaki dengan air hangat dan membandingkan kesenjangan antara teori dan kasus. Kehamilan merupakan hal yang paling bahagia dan dinanti-nanti oleh setiap wanita, dan kehamilan merupakan proses alamiah yang akan dialami oleh setiap wanita dan bukan patologis. Tanda bahaya kehamilan menurut Lombogia pada tahun 2017 yaitu hipertensi, preeklamsia, eklamsi, edema wajah dan tungkai, mual muntah yang sangat hebat, pergerakan janin yang sangat lambat, nyeri perut yang sangat hebat, dan keluar darah atau cairan dari jalan lahir dan demam. Seperti yang disebutkan tadi oleh Lombogia pada tahun 2017, salah satunya adalah preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi ibu dan janin. Menurut Aisyah Siti pada tahun 2017, preeklamsia yaitu suatu komplikasi yang terjadi dalam kehamilan dengan ditandai tekanan darah sistol dan diastol yaitu lebih dari 140 per 90 mmHg dan ditandainya dengan adanya protein urin. Komplikasi pada ibu yaitu akan menyebabkan eklamsi yaitu kejang, tekanan darah menyebabkan perdarahan pada otak yang akan terjadi gagal jantung lalu kematian untuk ibu. Selanjutnya akan terjadinya gagal fungsi ginjal yang akan menyebabkan oliguria dan anuria. Akan menyebabkan gagal fungsi hati, solusi plasenta, dan perdarahan yang sangat hebat. Sedangkan komplikasi pada janin yaitu preeklamsia memberikan pengaruh buruk pada kesehatan janin disebabkan oleh penurunan perfusi utero-plasenta, hipovolemia, vasospasme, kerusakan sel endotel pembuluh darah pada plasenta. Lalu akan terjadinya IUGR atau intrauterine growth restriction. Lalu oligohydramnion
hipoksia karena solusi plasenta, terhambatnya pertumbuhan janin, asfiksia, dan prematur. Laksana dianjurkan pada ibu hamil dengan farmakologi dan non-farmakologi. Yang farmakologi bisa diberikan obat antihipertensi dan MgSO4, sedangkan non-farmakologi bisa diberikan terapi musik, terapi murotal Al-Quran, terapi relaksasi nafas dalam, dan terapi rendam kaki dengan air hangat. Terapi rendam kaki dengan air hangat merupakan tujuan untuk menurunkan tekanan darah. Secara ilmiah, rendam kaki khususnya dengan air hangat mempunyai banyak manfaat bagi tubuh kita, khususnya dalam memperlancar peredaran darah, meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan edema, meningkatkan relaksasi otot, menyehatkan jantung, dan menghilangkan stres. Berikut efektivitas rendam kaki dengan air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada ibu hamil. Metode penelitian dan uji hipotesis. Penelitian kuantitatif, kuasi eksperimen dengan rancangan one group pretest and post-test design. Uji hipotesis yang digunakan yaitu HO atau hipotesis 0 dan HH atau hipotesis kerja. Populasi dan responden penelitian memiliki sebanyak 30 klien. Intervensi rendam kaki dengan air hangat. Lalu perbandingannya yaitu dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabatani dengan kawan-kawan 2016, efektivitas rendam kaki dengan air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada ibu hamil penderita preeklamsia di puskesmas Ngalian menunjukkan setelah dilakukan intervensi, tekanan darah responden mengalami penurunan dari sebelum dilakukan intervensi. Rata-rata tekanan darah yaitu 158/95 mmHg, dan sesudah dilakukan intervensi menjadi rata-rata tekanan darah yaitu 148/85 mmHg. Sesudah dilakukan rendam kaki dengan air hangat, semua responden mengalami penurunan tekanan darah, yaitu sebanyak 16 orang, yaitu 100%, sedangkan rata-rata penurunan tekanan darah 3 mmHg sampai 9 mmHg. Outcome atau hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabatani dengan kawan-kawan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa hasil uji statistik 0,0001 yaitu P kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terhadap perbedaan tekanan darah pada ibu hamil penderita preeklamsia sebelum dan sesudah diberikan rendam kaki dengan air hangat, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat efektivitas rendam kaki dengan air hangat terhadap penurunan tekanan darah pada ibu hamil penderita preeklamsia di Puskesmas Ngalian, Semarang. Sedangkan time penelitian lama durasi dan frekuensinya yaitu 1 kali intervensi. Durasi intervensi yaitu selama 15 menit. Pengkajian kasus yaitu kasus pertama dengan Nyonya I berumur 41 tahun, berjenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Sunda, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, status kehamilan G4 P3 A0, 26-27 minggu, nomor rekam medik yaitu 00792056, alamat kerajaan Kertasari, Rengas Dengklok, Karawang. Memiliki keluhan pusing dan mengatakan tensinya tinggi terus sampai 210/150 mmHg. Sedangkan pada kasus 2 yaitu Nyonya N berumur 25 tahun, berjenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Sunda, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, status kehamilan yaitu G1 P0 A0, 34 minggu, nomor rekam medik yaitu 00792099, alamat RT RW 0101 Karajaan, Jatiwangi, Jatisari, Karawang. Memiliki keluhan, klien mengatakan pusing dan tensinya naik terus, tidak pernah turun, jika turun pun beberapa jam kemudian naik lagi. Selanjutnya analisa data. Di sini analisa data kasus 1 dulu ya, yaitu dengan Nyonya I. Data yang ditemukan yaitu klien mengatakan tensinya tinggi terus. Kemarin tensinya 210/150 mmHg. Dan klien mengatakan pusing. DO didapatkan hasil tekanan darah 180/100 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 37,4 derajat Celcius. Ditemukan etiologi vasospasme bersama koagulasi intravaskular, gangguan perfusi darah dan gangguan multi organ, mengakibatkan pada otak terjadi edema cerebri yang akan meningkatkan tekanan intrakranial.
ditemukannya masalah resiko perfusi cerebral tidak efektif. Selanjutnya masalah kedua yaitu klien mengatakan kakinya bengkak-bengkak sejak 2 bulan yang lalu. Terdapat edema di ekstremitas bawah kanan kiri grade 2, hemoglobin 11,5, hematokrit 34,4, protein urin plus 2, infus yaitu 1000 cc per 24 jam, oral 800 cc per 24 jam, output urin 1200 cc per 24 jam, IWL 51 cc, balance cairan didapatkan hasil 549, yaitu artinya kelebihan volume cairan. Didapatkan masalah resiko ketidakseimbangan cairan. Selanjutnya didapatkan data, klien mengatakan tidurnya tidak pernah nyenyak karena tidak nyaman dan berisik. Klien mengatakan sulit tidur, biasanya tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi, tidur nyenyak tidak terganggu. Sekarang sejak dirawat di rumah sakit, klien tidur malam jam 11 malam, yaitu sampai 4 pagi, itu pun tidak nyenyak. Dia mengatakan tidur siang pun berisik. Didapatkan DO, klien terlihat mengantuk karena saat diajak berbicara, klien terlihat menguap terus. Masalah yang ditemukan yaitu gangguan pola tidur. Selanjutnya, data subjek, klien mengatakan kemarin tensinya 210 per 150 mmHg. Klien mengatakan tensinya tinggi terus. Didapatkan DO, yaitu tekanan darah 180 per 100 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, DJJ yaitu 140 kali per menit. Didapatkan masalah resiko cedera pada janin. Selanjutnya, data subjektif yaitu klien mengatakan terkadang suka merasakan pusing. Didapatkan data tekanan darah 180 per 100 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit. Didapatkan masalah yaitu resiko jatuh. Selanjutnya, untuk kasus 2 yaitu Nyonya N. Di sini ditemukan data klien mengatakan tensinya tinggi terus sejak kemarin. Didapatkan tekanan darah, hasil tekanan darahnya yaitu 150 per 100 mmHg, nadi 83 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Ditemukan masalah yaitu resiko perfusi cerebral tidak efektif. Selanjutnya, kasus 2 Nyonya N mengatakan kakinya bengkak-bengkak. Terdapat edema di ekstremitas bawah kanan kiri dengan grade 2, hemoglobin 11,4 gram, hematokrit 33,7%, infus 1000 cc per 24 jam, oral 1000 cc per 24 jam, sedangkan output urin yaitu 1500 cc per 24 jam, IWL 51 cc, didapatkan hasil balance cairan yaitu 499, artinya kelebihan cairan. Lalu ditemukannya protein urin plus 2, ureum 24,2, kreatinin 0,69. Didapatkan masalah risiko ketidakseimbangan cairan. Selanjutnya masalah yang ditemukan pada kasus 2 Nyonya N yaitu klien mengatakan sudah membeli perlengkapan bayi. Klien mengatakan belum memiliki pengalaman melahirkan. Klien mengatakan melahirkan ditandai dengan keluar cairan seperti darah dan ketuban. Klien mengatakan berharap proses persalinan normal. Klien mengatakan sudah merencanakan kelahirannya di bidan yang sering ia kunjungi saat hamil. Klien mengatakan apabila membersihkan payudara dengan kapas dan baby oil. Klien mengatakan ingin tahu lebih tentang persalinan. Didapatkan data DO yaitu klien tampak menantikan kehadiran anaknya, sehingga di sini saya menegakkan masalah yaitu kesiapan persalinan. Selanjutnya, data yang ditemukan, klien mengatakan sejak kemarin tensinya tinggi terus. Didapatkan tekanan darah 160 per 100 mmHg, nadi 83 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, DZJ yaitu 145 kali per menit. Didapatkan masalah resiko cedera pada janin. Selanjutnya pada kasus 2, klien mengatakan tensinya tidak pernah turun, sekalinya turun beberapa jam kemudian naik lagi. Didapatkan hasil tekanan darah 150 per 100 mmHg, nadi 83 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Masalah resiko jatuh. Selanjutnya, klien dan suami mengatakan khawatir dengan kondisinya saat ini. Klien tampak murung, klien selalu mengelus-ngelus perutnya sambil berdoa, klien tampak cemas. Ketika ditensi, didapatkan tekanan darah 150 per 100 mmHg, nadi 83 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Masalah ansietas.
Selanjutnya dari masalah yang ada, penulis menegakkan diagnosa pada kasus 1 Nyonya I, yaitu resiko perfusi serebral tidak efektif dibuktikan dengan hipertensi. Resiko ketidakseimbangan cairan dibuktikan dengan penyakit ginjal dan kelenjar. Selanjutnya diagnosa ketiga yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan perubahan lingkungan dibuktikan dengan klien mengatakan tidurnya tidak nyenyak karena tidak nyaman dan berisik. Diagnosa yang keempat yaitu resiko cedera pada janin dibuktikan dengan penyakit penyerta. Selanjutnya diagnosa yang terakhir yaitu diagnosa kelima, resiko jatuh dibuktikan dengan preeklamsia. Sedangkan pada kasus 2 yaitu Nyonya N, penulis merumuskan masalah yaitu 6 masalah keperawatan. Yang pertama, resiko perfusi serebral tidak efektif dibuktikan dengan hipertensi. Resiko ketidakseimbangan cairan dibuktikan dengan penyakit ginjal dan kelenjar. Kesiapan persalinan berhubungan dengan kurang pengetahuan dibuktikan dengan klien mengatakan belum memiliki pengalaman melahirkan. Selanjutnya diagnosa yang keempat yaitu ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan dibuktikan dengan klien dan suami mengatakan khawatir dengan kondisinya saat ini. Diagnosa yang kelima yaitu resiko cedera pada janin dibuktikan dengan penyakit penyerta. Diagnosa yang terakhir yaitu diagnosa yang keenam, resiko jatuh dibuktikan dengan preeklamsia. Selanjutnya intervensi, di sini penulis menggunakan intervensi untuk diagnosa resiko perfusi serebral tidak efektif yaitu dengan pemantauan tanda-tanda vital dan pemberian obat. Selanjutnya resiko ketidakseimbangan cairan menggunakan intervensi manajemen cairan dan pemantauan cairan. Untuk gangguan yang pola tidur menggunakan intervensi dukungan tidur. Resiko cedera pada janin menggunakan pemantauan denyut jantung janin. Untuk diagnosa yang resiko jatuh, penulis menggunakan intervensi pencegahan kejang. Persiapan persalinan, penulis menggunakan intervensi edukasi persalinan, dan intervensi yang terakhir yaitu intervensi ansietas menggunakan terapi relaksasi. Selanjutnya implementasi. Di sini untuk kasus 1 Nyonya I yaitu penulis melakukan implementasi monitoring tekanan darah pada ibu selama 5 kali dalam 1 hari selama 4 hari. Yang kedua, melakukan pemberian terapi rendam kaki dengan air hangat yaitu 1 kali selama 3 hari waktu 15 menit. Implementasi selanjutnya melakukan kolaborasi pemberian terapi obat nifedipin 10 gram rute oral yaitu diberikan 4 kali dalam 1 hari jangka waktu 6 jam selama 4 hari. Untuk diagnosa yang selanjutnya yaitu resiko ketidakseimbangan cairan, penulis melakukan implementasi monitor balance cairan yaitu 1 kali dalam 1 hari selama 4 hari. Selanjutnya gangguan pola tidur, memodifikasi dengan selalu mengganti matras dan spray tempat tidur klien yaitu 1 kali dalam 1 hari selama 3 hari. Selanjutnya diagnosa resiko cedera pada janin, penulis melakukan monitoring tekanan darah pada ibu yaitu 5 kali 1 hari selama 4 hari. Melakukan monitoring DJJ yaitu 2 kali dalam 1 hari selama 4 hari. Yang terakhir melakukan pemeriksaan leopot yaitu 1 kali dalam 1 hari selama 4 hari. Yang terakhir untuk diagnosa resiko jatuh, penulis melakukan memonitor tanda-tanda vital ibu 5 kali dalam 1 hari selama 4 hari. Selanjutnya menganjurkan untuk melaporkan jika terjadi tanda-tanda kejang, yaitu 1 kali dalam 1 hari selama 4 hari. Selanjutnya untuk kasus 2 yaitu Nyonya N, penulis melakukan implementasi untuk resiko perfusi serebral tidak efektif yaitu menggunakan dengan memonitoring tekanan darah ibu yaitu 5 kali 1 hari selama 4 hari dan melakukan kolaborasi pemberian terapi obat nifedipin 10 gram rute oral yaitu 4 kali dalam 1 hari dalam jangka waktu 6 jam selama 4 hari. Selanjutnya diagnosa resiko ketidakseimbangan cairan, memonitor balance cairan 1 kali 1 hari selama 4 hari. Untuk diagnosa kesiapan persalinan yaitu memberikan pendidikan kesehatan tentang kesiapan persalinan 1 kali dalam 1 hari waktu 20 menit. Ansietas melakukan implementasi, mendemonstrasikan dan melatih teknik relaksasi nafas dalam. Dilakukan 1 kali dalam 1 hari selama 3 hari. Untuk risiko cedera pada janin, melakukan monitoring tekanan darah pada ibu yaitu sebanyak 5 kali dalam 1 hari selama 4 hari. Melakukan monitoring DJJ 2 kali dalam 1 hari selama 4 hari. Selanjutnya melakukan pemeriksaan leopot yaitu 1 kali dalam 1 hari selama 4 hari. Selanjutnya diagnosa yang terakhir yaitu resiko jatuh, melakukan implementasi memonitor tanda-tanda vital ibu yaitu 5 kali dalam 1 hari selama 4 hari.
Selanjutnya menganjurkan untuk melaporkan jika terjadi tanda-tanda kejang 1 kali dalam 1 hari selama 4 hari. Selanjutnya didapatkan evaluasi keperawatan. Yang pertama untuk kasus 1 pada Nyonya I, yaitu klien mengatakan tensinya sudah turun dan tidak pusing lagi. Klien terlihat sangat nyaman ketika diberikan rendam kaki dengan air hangat. Tekanan darah membaik, sistol dan diastol menurun. Selanjutnya, resiko ketidakseimbangan cairan yaitu klien mengatakan kakinya sudah tidak bengkak-bengkak lagi. Balance cairan yaitu 299. Masih terdapat edema ekstremitas bawah kanan kiri, grade 1. Gangguan pola tidur, klien mengatakan tidurnya sudah mulai nyenyak. Klien mengikuti anjuran perawat agar mulai tidur malam yaitu jam 9 malam. Rileks terlihat cukup meningkat, keluhan tidak nyaman cukup menurun, gelisah cukup menurun, keluhan sulit tidur cukup menurun, pola tidur cukup membaik. Selanjutnya, diagnosa resiko cedera pada janin, DJJ didapatkan 137 kali per menit, Leopard 1 ekstremitas, TFU 29 cm, Leopard 2 ganggu punggung kiri, Leopard 3 kepala, Leopard 4 kepala belum masuk PAP, tekanan darah membaik, pola tidur dan istirahat pun membaik. Selanjutnya, evaluasi perawatan resiko jatuh, klien mengatakan sudah tidak merasakan pusing lagi. Pusing membaik, tekanan darah membaik, frekuensi nadi membaik, dan pola tidur membaik. Selanjutnya pada kasus 2 yaitu Nyonya N, didapatkan evaluasi keperawatan yang diagnosa pertama yaitu klien mengatakan tensinya naik turun tetapi sudah tidak pusing lagi. Tekanan darah membaik, tekanan darah sistol membaik. Selanjutnya, diagnosa resiko ketidakseimbangan cairan. Pada kasus 2, klien mengatakan kakinya sudah tidak bengkak-bengkak lagi. Balance cairan yaitu 349. Masih terdapat edema ekstremitas bawah kanan kiri grade 1. Selanjutnya untuk kesiapan persalinan, klien mengatakan mengerti dan paham dengan yang dijelaskan oleh perawat dan akan dipakai untuk dirinya. Klien tampak menanti kehadiran anaknya. Klien mampu menjawab pertanyaan perawat. Klien mampu menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh perawat. Selanjutnya untuk diagnosa ansietas didapatkan evaluasi keperawatan. Klien mengatakan sudah merasa tenang dan nyaman. Klien selalu mengulang teknik relaksasi secara mandiri. Klien terlihat nyaman tiduran di tempat tidurnya. Selanjutnya untuk resiko cedera pada janin yaitu DJJ didapatkan 135 kali per menit, Leopard 1 didapatkan hasil bokong, TFU 24 cm, Leopard 2 punggung kanan dan ekstremitas, Leopard 3 kepala, Leopard 4 kepala belum masuk PAP. Pola tidur dan istirahat membaik, tekanan darah membaik. Selanjutnya untuk diagnosa resiko jatuh dapatkan klien mengatakan tensinya naik turun terus. Klien mengatakan sudah tidak pusing, pusing membaik, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik. Selanjutnya pembahasan, rendam kaki dengan air hangat merupakan salah satu terapi alamiah yang bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi edema, meningkatkan relaksasi otot, menyehatkan jantung, mengendorkan otot-otot, menghilangkan stres, sehingga sangat bermanfaat untuk terapi penurunan tekanan darah pada ibu hamil dengan preeklamsia. Secara ilmiah, rendam kaki khususnya dengan air hangat mempunyai banyak manfaat bagi tubuh, khususnya untuk memperlancar peredaran darah. Adanya perbedaan implementasi pada kasus 1 dan 2, yaitu kasus 2, Nyonya N tidak diberikan terapi non-farmakologi rendam kaki dengan air hangat. Dari hasil tekanan darah selama 4 hari yang dilakukan penulis terlihat perbedaan hasil tekanan darah pada kasus 1 dan kasus 2 yang berbeda perlakuan. Kasus 1 yang diberikan terapi rendam kaki dengan air hangat dan obat antihipertensi penurunan tekanan darah sangat signifikan yaitu sistol turun 20-30 mmHg dan diastol turun 10 mmHg. Sedangkan kasus 2 Nyonya N hanya diberikan terapi obat golongan hipertensi saja. Penurunan tekanan darah sistol dan diastol turun 10 mmHg. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sabatani pada tahun 2016, menunjukkan setelah dilakukan intervensi tekanan darah, responden mengalami penurunan. Dari sebelum dilakukan intervensi, rata-rata tekanan darah yaitu 158/95 mmHg, dan sesudah dilakukan intervensi menjadi rata-rata tekanan darah yaitu 148/85 mmHg. Sesudah dilakukan rendam kaki dengan air hangat, semua responden mengalami penurunan tekanan darah yaitu sebanyak 16 responden atau 100% dengan rata-rata penurunan tekanan darah 3 mmHg sampai 9 mmHg. Selanjutnya di sini penulis akan menjelaskan SOP
yaitu rendam kaki dengan air hangat. Manfaatnya, suhu air yang digunakan untuk rendam kaki tersebut dapat meningkatkan kelenturan jaringan otot ikat, kelenturan pada struktur otot, mengurangi rasa nyeri, memberikan pengaruh pada sistem pembuluh darah yaitu sistem jantung dan pernafasan atau paru-paru. Persiapan alat dan bahan, di sini penulis menyiapkan termometer air, gelas ukur, handuk, air hangat, stopwatch, dan baskom. Persiapan klien, melakukan kontrak topik, waktu, tempat, dan tujuan dilakukan terapi rendam kaki dengan air hangat. Selanjutnya di sini ada prosedur tindakan. Yang pertama, penulis membawa peralatan mendekati responden, memposisikan klien dalam posisi duduk di kursi dengan rileks dan bersandar. Kemudian tuangkan air hangat ke dalam baskom sebanyak 200 cc dengan suhu 37-39 derajat Celcius. Jika kaki tampak kotor, cuci terlebih dahulu, lalu keringkan. Selanjutnya, celupkan dan rendam kaki sampai batas pergelangan ke dalam baskom, biarkan selama 15-20 menit. Selanjutnya, tutup baskom dengan handuk atau untuk guna menjaga suhu air tersebut. Selanjutnya, lakukan pengukuran suhu setiap 5 menit. Jika suhu turun, tambahkan air hangat sampai suhu sesuai kembali. Setelah selesai, angkat kaki lalu keringkan dengan handuk. Agar kaki tetap halus dan tidak kering, oleskan krim pembalut, lalu rapihkan peralatan. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.